Kami hormati juga Kak Lutfi Hakim dari alumni Angkatan 4, serta dari alumni Angkatan 5, dan juga Taruna Nurisa di Fatoni yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan pada acara bulanan, yaitu laporan pendidikan oleh Nurisa di Fatoni. Dan untuk Angkatan 5, selamat bergabung dalam panitia beasiswa. Dan pada malam hari ini kita melakukan Zoom dalam rangka laporan Nurisa di Fatoni. Untuk acara selanjutnya, untuk Taruna Dewasa Nurisa di Fatoni dipersilakan untuk melaporkan pendidikan. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Tes untuk Taruna. Ya, untuk alumni dimohon on kamera ya. Oke, on kamera dulu untuk dokumentasi. On cam. Sebentar yuk, on cam dulu. Tohir on cam, Hir. Amirah. Oke, screenshot ya Dok, nanti diupload. Oke. Udah. 1, Udah 2. ya. Belum, Duh. Belum gaya, Duh. 1, 2, 3. Udah. Untuk Taruna Nurisa di Fatoni dipersilakan untuk melaporkan pendidikan bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Izin Kak terima kasih untuk waktunya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaporkan kegiatan pendidikan selama 1 bulan terakhir antara bulan Oktober sampai tanggal 7 November tahun 2021. Untuk kegiatan pendidikan akademik yang telah dilalui setelah laporan pendidikan bulan lalu, yang pertama saya akan melaporkan hasil KHS semester 4 yang telah diupload sekitar tanggal 10-an bulan 10 atau 11 itu Kak, bulan Oktober, dengan IPS atau indeks prestasi semester saya 3,78, yang mana di kelas PEP 3B berada di peringkat 2 di bawah Taruna Dewasa Muhammad Aldi Trisahya dengan IP 3,92. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar di minggu pertama setelah laporan terakhir, masih kegiatan
belajar mengajar secara online dengan menggunakan virtual meeting. Di situ ada 10 mata kuliah, dan yang menjadi fokus saya untuk laporan pada malam hari ini yaitu di mata kuliah penulisan metode ilmiah. Itu kita ditugaskan untuk menulis proposal tugas akhir sampai bab 3. Dari saya kemarin kan itu mengajukan yang pertama judul prototipe sistem keamanan ART berbasis PLC dengan HLI. Itu dapat komentar itu dari Sekprodi Pak Fatur untuk alat-alat atau seperti prototipe itu belum bisa dipastikan karena anjuran terakhir dari Prodi kita diberikan kesempatan sampai bulan Februari untuk menentukan judul. Jadi judul itu sebisa mungkin harus merupakan masalah di tempat PKL. Yang tempat PKL-nya sampai sekarang belum diumumkan karena kemarin kita mengajukan tempat itu tetapi ditolak dan semua prodi itu diacak. Kemudian dapat informasi dari Pak Fatur selaku Sekprodi juga itu TEP khususnya kelas B itu akan ditempatkan di Divre yang kemungkinan besar banyak nanti di Divre yaitu di Sumatera. Jadi sampai sekarang belum ada tindak lanjut mengenai judul karena kemarin sudah diberi perhatian di situ. Kemudian untuk mata kuliah lain kita sempat off 1 minggu di minggu kedua setelah laporan terakhir itu karena persiapan memasuki kampus. Persiapan memasuki kampus itu off seminggu dan off seminggu lebih 2 hari atau 3 hari itu yang waktunya digunakan untuk karantina juga di sini. Kemudian setelah karantina itu kita menyelesaikan mata kuliah pengujian FASOP dari yang diampu oleh Bapak Dino Frans dari Balai Pengujian. Kita kemarin melakukan simulasi pengujian, yaitu pengujian telekomunikasi, listrik, dan sinyal. Kemudian di pekan ketiga di kampus dan pekan kedua setelah pembelajaran tatap muka, kita melaksanakan mata kuliah pengujian FASOP itu dari Pak Hendro Budi. Kemarin kita banyak di PPK itu yang pertama bersih-bersih dan dikenalkan untuk relay-relay yang berada di rak itu, Pak. Kemudian setelah itu untuk 3 hari terakhir kemarin dilakukan KKL, tapi kita juga itu digilir, Kak, digilir 12 dari kelas A dulu 12, kemudian 12 untuk hari terakhir hari Jumat itu kelas B 12 dan kesempatan saya besok
pagi itu berangkat ke stasiun Solo Balapan dari TEP 3B. Untuk kendala mungkin ya, untuk kendala dari mata kuliah di pembelajaran tatap muka ini mungkin tidak ada, Kak. Karena dosen juga sudah menerangkan dengan baik dan kita juga mengikuti dengan baik, dan jika ada kendala langsung ditanyakan biasanya. Jika ada yang kurang jelas atau bagaimana, kita langsung tanyakan ke dosen. Mungkin itu untuk kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung bersihnya 3 minggu ini, Kak, untuk 1 bulan terakhir karena terpotong persiapan untuk PTM dan karantina. Jika sudah, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Untuk kakak-kakaknya ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Izin Mas Maman. Yo. Izin tanya. Gimana? Kalau laporan bulanan ini tuh cuma pelaporan kegiatan di kampus saja, Mas? Intinya laporan pendidikan kan, laporan pendidikan tuh entah itu dalam akademik, non akademik, kendala-kendala yang ada disampaikan. Jadi nanti kita outputnya kalau ada kendala mungkin kita bisa kasih solusi seperti itu. Jadi entah itu ya intinya yang berkaitan tentang kegiatan siapa Taruna ini kuliah, entah itu KKL atau PKL di luar kampus juga gak apa-apa disampaikan gitu. Kecuali misal yang hadroh di mana masjid dekat rumah itu nggak usah disampaikan gitu. Kalau itu Mas ditambahin paparan materi gitu Mas, yang mungkin dipahami sama Taruna, nanti kan jadi Tarunanya itu memaparkan satu materi gitu, terus nanti kalau ada yang salah kita yang koreksi Mas, jadi kan juga kita update juga perkembangan akademiknya juga. Boleh mungkin next bulan Desember ya. Jadi nanti Nuriza itu buat satu topik, mungkin entah tentang persinyalan atau tentang telekomunikasi. Nanti Riza itu presentasikan materi itu. Nanti kalau emang ada materi yang kurang pas, bisa dibetulin sama kakaknya. Terus sebelum satu hari sebelum paparan juga dikasih tahu dulu kakaknya mau maparin apa. Ya nanti kakaknya juga nyiapin teman-teman yang paham di bidangnya. Mungkin itu Mas teman. Iya. Mungkin juga gini ya. Yang berkaitan dengan rencana tugas akhirnya ya mungkin biar apa ya, biar relevan gimana, Vi? Boleh Mas. Jadi Tapi misalnya katanya tadi masih belum bisa Mas kalau tugas akhir. Nunggu tempat PKL dulu. lah ya, oke lah, sementara siapkan aja dulu kalau pengen di persinyalan telkom atau power ya power. Silakan yang pengen menyampaikan saran usul dulu, yang lain dulu silakan. Oke, kalau belum ada mungkin tadi kedua ya, Za. Halo? Siapa, Kak? Tadi kedua ya? Kedua untuk apa, Kak? Semester 4. Iya, Kak. Berapa? 3,78, Kak. 3 berapa? 3,78, Kak. Terus sih gede juga ya. Wah, gampang berarti sekarang TP. Itu siapa? Aldo berapa? 3,92, Kak. Anjir. Parah. Oke. Nah,
berapa? 372 ya? 78 Kak. Oh, 78. Dari semester 4 itu mata kuliah yang paling rendah apa nilainya? Untuk yang paling rendah kemarin itu mikro Kak, microcontroller. Loh, kenapa itu? Itu karena mungkin kan kemarin kita output dari semester 4 microcontroller itu kan tugas membuat inovasi itu Kak dari Arduino. Nah, itu waktu UAS itu kan kita belum dikasih tahu untuk menggunakan komunikasi apa, menggunakan outputnya apa, sensornya apa. Nah, waktu hari H itu baru keluar, sedangkan kita udah buat kan, udah di video. Sedangkan hari H itu keluar, sudah ditentukan sensornya apa, aktuatornya apa, komunikasinya apa gitu Pak. Tapi kemudian kita komunikasi dengan pengampunya Pak Fatur itu katanya seadanya aja, terus itu akhirnya satu kelas B semua Kak, nggak ada yang. Oh, berarti sebelumnya udah di-preparein tapi berubah ya planningnya itu? Iya, sebelumnya kan kita disuruh buat outputnya, yang penting ada outputnya 2, baik itu visual atau aktuator, kemudian sensornya juga bebas, yang penting 2. Lah itu waktu UASnya di kayak persyaratannya itu sudah di list harus pakai sensor ini, pakai komunikasi ini, pakai output ini gitu Pak. Apa? Buktinya ada tapi bukti transkripnya. Transkrip KHS-nya. Ada Kak, ini saya cari dulu. Nanti aja, nanti itu kirim email aja ya. Siap, izin Bu. Tadi di situ tapi kembali Kak. Izin Kak, bagaimana Kak? Nanti dikirim email aja, gak usah dicari sekarang. Oh, siap Kak. Terus tadi tuh oke. Samapta sama Kondito aman ya? Siap. Nah, kan ada grupnya ya. Kamu prodi apa sih? TP. TP. Iya. Berarti udah ke Solonya kapan? Besok Pak. Wis. Tulis kertas nomor NIK, tahu kan? Iya, yang di KTP. Sama nomor HP-nya. Siap. Ditulis semuanya. Yang peserta yang mau berangkat besok masing-masing ditulis. Siap. Ya. Ditunggu sekarang. Siap. Siap. Tunggu sama Pak Dokter sana. Siap. Izin Kak. Ini saya infokan ke grup dulu Kak sebentar Kak. Oh ya, silakan. Alumni lain mungkin jika ada masukan dipikirkan atau sampaikan sekarang atau dipikir dulu lah. Izin Kak, sudah Kak. Mengenai izin menjawab untuk mengenai Samapta dan Kondito, alhamdulillah aman semua Pak. Kondito juga gak kurang sama sekali. Kemarin dapat apresiasi tambahan Kondito untuk yang itu mengikuti membantu pelaksanaan wisuda kakaknya angkatan 5. Oke. Terus apalagi dari itu yang disampaikan? UASnya kapan rencana? Untuk UAS kemungkinan pertengahan November ini atau akhir November, soalnya sudah hampir habis juga.
Itu Pak. Mata Berarti sekarang kuliah. udah berapa pertemuan nih? 10, 13? Kalau yang dari Pak Yunanda, Pak Hendro sama Pak Dino sudah selesai Pak. Kak. Oh, selesai. Udah 14 ya. Untuk yang lain yang dosen dalam itu belum, ada yang 9, ada yang 10. Oke, oke. Lalu rencananya gimana tempat PKL di Ya, Divre? kemarin kan Di Divre ya? ya kita kan mengajukan Kak, tapi katanya di random aja semua. Terus TPB kemungkinan besar nanti di Divre. Nah, itu maksudnya mulai PKL-nya kapan? Yang apa PKL dewasa itu? Bulan apa maksudnya? Awal awal Januari Kak. Nanti kan kita pertengahan Desember tanggal 10 sampai 15 itu pulang untuk persiapan PKL, terus awal Januari sekitar tanggal 5 atau 5-an itu Pak katanya Nah, berangkat. itu seminarnya kapan? Seminar proposal pertengahan Februari katanya. Enggak logis ya pemikirannya itu. Pemikiran beliau terkait Ya, judulnya itu. waktunya juga kan cuma 1 bulan, mungkin belum dapat masalah yang bisa diangkat. Nah, paling nanti sih saran dari kakak, kalau memang harus seperti itu ketentuannya ya, ya ikutin aja. Ketika nanti sudah PKL, cobalah dekatin pihak KAI yang dirasa enak, enak diajak ngomong. Kira-kira ada apa ya permasalahan yang belum dapat terselesaikan apa sih yang bisa jadi inovasi gitu loh. Jadi ya dulu aja kakak itu dapat judul dari orang KAI nanya. Terus ketika PKL jangan apa ya, jangan menyia-nyiakan waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi ketika nanti misal ya sudah seminar kan biasanya ngumpulin draft ulang ya yang tanpa revisi hasil seminarnya. Nah itu nanti ketika sudah itu dicicil, diperbaiki untuk laporan akhirnya. Jadi laporan akhir untuk tugas akhir jangan nyelesain dulu, misal bikin apa ya, bikin rangkaian elektronika misal, jangan bikin rangkaian sampai selesai sampai udah diuji baru bikin laporan, jangan. Diusahakan apa ya, bukan daftar isi bab 1 diperbaiki dulu dari apa yang sudah dirangkai itu. Sama satu lagi tadi apa ya, satu lagi tuh besok ya KKL. Nah besok KKL di Solo ya, bukan di Jogja. Siap untuk yang 2 hari terakhir ini di Solo Pak. Di Solo. Nah, nanti tanyakan aja lah sebaiknya entah itu dari Balai Pengujian atau ke siapa? BTP apa? Jateng ya, ke BTP Jateng. Terus kalau ada LRS tanya ke LRS, kalau ada orang lain mereka Prima ke lain mereka Prima tanyakan. Kalau ke siapa? BPP atau ke siapa namanya itu? Balai Teknik Perkeretaapian berarti tanyakan kira-kira apa ya, regulasi terkait pengujian ini yang belum kamu pahami apa, tanyakan. Kira-kira yang menurutmu harusnya gini, kok gini, tanyakan aja gak apa-apa. Mungkin dari kakak sementara itu dulu, yang lain silakan yang mau disampaikan. Izin menambahkan Mas Aman. Silakan. Jadi nanti kalau seumpama mau tanya-tanya tentang judul, kalau bisa jangan bawa tangan kosong ya. Jadi bawa bahan judul dulu. Tanyakan judulmu itu bisa apa enggak dibuat. Jadi jangan langsung tanya, Pak ada judul apa enggak. Jadi bawa bahan dulu, ditanyakan. Nanti kalau emang nggak ada yang cocok, mungkin bisa ditanyakan judul apa yang bisa dibuat. Mungkin itu Mas.
Ya, silakan alumni yang lain yang mau menyampaikan, ngasih saran, solusi. Yang baru lulus nih, saran-sarannya gimana pas sidang, pas seminar, cara menghadapi tipikal dosen seperti ini gimana, cara menghadapi bimbingan Pak Arif gimana, Pak Fatur gimana, silakan. Izin Kak, kalau dari saya masukannya cuma satu, jangan mengulur waktu Kak. Soalnya kesalahan dari dulu-dulu begitu Kak, suka mengulur waktu, nggak waktunya mepet-mepet gitu, terus ya akhirnya kemepetan gitu loh Kak, dari deadline yang itu saja Kak. Izin menambahkan untuk setelah mendapatkan dosen pembimbing itu baiknya langsung menghubungi dosen pembimbingnya. Jangan menunggu dosen pembimbingnya menghubungi tarunanya. Siap, Kak. Ada tah dulu Juga. yang kayak gitu? Ada Kak, sebagian. Oh, siapa emang yang dosen hubungi Taruna? Gak apa sebut nama siapa? Nah itu ya. Jadi tambahan ya, tambahan. Ini dosen pembimbing tuh kita ngajukan atau nanti tetap direview ulang? Sorry, ditentukan atau kita mengajukan dulu, baru nanti direview? Izin Kak, waktu itu memilih sendiri, tapi waktu setelah sempro itu dipilihkan lagi Kak sama Prodi. Nah oke, jadi buat Nuriza nanti dipertimbangkan dengan baik, kira-kira dengan apa ya, dengan rencana judul A atau judul B, dosen yang berkompeten untuk benar-benar membimbing itu siapa. Kalau misalnya nanti di ACC dosen tersebut ditetapkan dalam SK, segera hubungi dosen tersebut. Kalau enggak di ACC dapat dosen lain, ya tetap segera hubungi, dan saran dari kakak turutin apa yang dia mau. Maksudnya sebenarnya tiap dosen itu baik ya. Ya tipikal dosen beda-beda. Contoh kalau angkatan kakak dulu, angkatan 3, Pak Budi Agung itu pengennya bimbingan terus, jangan, intinya bareng-bareng lah. Kalau dulu Pak Budi Agung gitu, bareng-bareng, karena dulu angkatan sebelumnya ada kasus dengan beliau, jadi beliau nggak mau tarunanya itu mengalami tugas akhir yang tidak selesai seperti itu. Silakan alumni yang lain yang mau disampaikan. Mau tanya, TA-nya rencananya mau buat apa? Gambarannya ada gambaran? Izin, Kak. Jadi saya menyiapkan itu. Sekarang ada 2 permasalahan. Saya bentar, sorry. Nah, tadi 2 ya, ada 2 topik rencana. Siap ya, Kak. Nah, mungkin jelasinnya gini, dari permasalahannya apa, biar runtut. Seperti yang sharing yang dulu tuh, permasalahannya apa, nanti mengerucut ke akhirnya dapat inovasi judul. Paham nggak? Paham, Kak? Nah, silakan. Jadi biar mata kuliah metode penelitianmu benar-benar dimanfaatkan, bukan diimplementasikan. Silakan. Yang pertama kan itu saya mau buat prototipe sistem keamanan. Nah, itu permasalahannya mungkin jika diterapkan di Indonesia, ART itu kan di Indonesia pengguna jalan itu tidak banyak yang tidak patuh kan, Kak. Contohnya saja kasus seperti Transjakarta itu jalurnya banyak yang menerobos. Nah, itu kemungkinan jika diterapkan di Indonesia, kereta yang berjalan di atas
jalan raya atau ART itu kemungkinan nanti jalurnya juga akan terhalang jika banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Itu saya akan punya rancangan untuk buat sistem keamanannya. Kemudian yang kedua, kan saya sempat naik KRL Solo Jogja itu. Nah, di situ terjadi sebuah insiden, yaitu kereta itu mati beberapa detik, mungkin ada 15 detik. Dan ketika saya tanya teman saya, Kang Datu itu Kak, itu katanya itu tidak jarang terjadi hal seperti itu. Nah, mungkin itu belum saya tanyakan ke mungkin kakaknya yang ada di bagian itu atau dosen lah, itu kan kemungkinan ada masalah di bagian powernya itu Pak. Nah, mungkin di situ bisa nanti diangkat sebuah judul penelitian. Terima kasih Pak. Ya, silakan alumni yang lain. Yang sistem pengamanan tadi gimana? Ya, ulangi. Mungkin latar belakang masalahnya itu Pak. Di Indonesia kan juga belum beroperasi. Di Indonesia juga belum ada. Melihat dari masalah lalu lintas yang ada di Indonesia. Contohnya Transjakarta itu kan jalurnya sering diterobos, Kak. Kalau itu nanti ART beroperasi di Indonesia kan ada kemungkinan juga jalan yang dilalui itu terkendala oleh kendaraan lain yang melanggar lalu lintas. Nah, mungkin itu bisa dibuat prototipe untuk sistem keamanannya bagaimana nanti. Rencananya kayak apa? Kayak apa itu sistem keamanan? Nah, itu nanti kalau rancangan saya, nah itu saya buat penyekat di pinggir jalan itu untuk jalurnya. Kemudian di setiap persimpangan yang memungkinkan di situ dimasuki oleh kendaraan lain, dibuat road blocker Kak, yang bisa muncul dari bawah tanah itu Pak. Itu ada dua sistem. Yang pertama otomatis dengan sensor. Yang kedua, jika sensor tidak bekerja, dapat menggunakan HMI yang berada di dalam sarananya. Itu nanti outputnya ke sarananya atau ke kayak itu tadi apa namanya yang penghalang itu? Kayak kalau ke sarananya kan mungkin nanti sarananya otomatis apa namanya emergency brake atau gimana yang lewat peralatan yang di lapangan itu seperti apa? Mungkin bisa digunakan jika terjadi kegagalan, maka akan ada otomatis brake yang mendeteksinya lewat yang menggerakkan penghalang itu ketika tidak bisa beroperasi. Nanti otomatis brake-nya akan mengerem di berapa meter di depan itu Pak, persimpangannya itu. Outputnya nanti bikin prototipe, pemodelan, atau real? Atau skala 1:1 ntar? Prototipe Pak. Kalau skala 1:1 itu sulit. Nah, prototipenya itu emang gede atau cuma misalnya kayak mobil dinamo gitu ntar? Mungkin kalau saya itu kemarin lihat tugas akhirnya Kak Rivaldi ya, Kak Rivaldi itu kan juga prototipe tentang
pengisian daya wireless ke ART. Itu mungkin seperti itu Kak, kalau dari gambaran saya untuk rancangannya. Jika izin menyampaikan lagi untuk itu kan untuk sistemnya kan saya pengennya menggunakan PLC. Nah itu kemarin saya sudah tanya ke Pak Teguh untuk penggunaan PLC bisa pinjem tapi tidak boleh dibawa keluar. Mungkin itu Kak kendalanya kalau menggunakan PLC. Ini Kalau bisa itu yang sistem keamanan atau apa sih? Sorry lupa. Yang sistem keamanan Kak. Yang kereta listrik itu belum tahu bagaimana gambaran ke depan. Mungkin itu ada masalah di powernya atau gardu traksi atau gardu induknya kurang paham. Nah, itu rencananya si PLC-nya itu apa ya? Anggap berarti bikin pemodelan apa ya? Prototipenya si sarananya ya? Pertama itu. Apa enggak? Prototip sistem keamanannya Kak. Oh, sarananya enggak berarti. Mungkin kalau tadi jadi untuk sistem otomatis brake ketika sistemnya gagal, itu mungkin nanti bisa ke sarananya juga. Oke. Mungkin nanti sarananya dirupakan aja kayak motor gerak gitu aja. Nanti kalau ada emergency brake kan ya motornya berhenti. Jadi nggak usah buat keretanya, cukup ada motor gerak gitu. Nanti kan ngirim data ke situ, motornya berhenti gitu. Siapa? Rencananya ditambah HMI juga ya? Iya lah, itu kan ketika sistem gagal, mungkin gambaran saya itu di jalan sarananya ada HMI yang bisa dioperasikan oleh pengemudi. Jadi ketika terlihat itu penghalangnya tidak tertutup lagi, nah itu kan tadi mungkin bisa ditambahkan otomatis brake. Itu dari pengemudi masinisnya itu bisa menggunakan HMI untuk membuka penghalang itu secara manual. Oke. Nah, rencananya kan pakai PLC. Itu tipe apa PLC-nya? Itu saya belum itu Kak, belum research lagi kalau Tapi udah paham diagram tangga. siap udah. Soalnya kalau pengen pakai PLC nggak paham diagram tangga ya percuma. Kalau udah paham kan ya insya Allah bisalah bikin logikanya itu. Terus itu berarti nanti HMI-nya diprototipkan dalam laptopmu ya gitu. Bisa mungkin kalau Sorry. HMI-nya itu dalam display atau dalam HMI di laptop atau di PC? Ya itu Kak. Itu kalau nanti mencukupi mungkin biayanya juga ada, itu bagusnya di display ya, di LCD begitu Kak. Touchscreen. Tapi belum riset juga Kak untuk masalah itu. Oke. Sorry. Gimana ya? Langsung si HMI-nya langsung terhubung sama PLC rencananya gitu. Apa Iya Kak. lewat
konverter lain? Enggak. Pakai wireless, Mas. Iya, bisa pakai komunikasi itu, Pak. Komunikasi wireless. Wah, itu hati-hati. Tapi kalau wireless ya butuh penguat-penguat di titik-titik tertentu, Mas. Iya, soalnya ya hati-hati juga ntar melebar kemana-mana, jangan sampai fokusnya apa dulu dibatasin. Ini soalnya yang angkatan 5 banyak ya. Setelah seminar suruh ditambahin ini harusnya kan nggak boleh, bener gak nih angkatan 5 yang baru lulus? Setelah seminar banyak dosen yang minta ditambahkan dengan metode ini, dengan perangkat ini, betul nggak? Syahrul Mas. Ya, Kenapa? Kak. Kenapa Sarul? Saya dulu kan seminarnya itu pelanggaran di JPL, Kak. Ya, Kemudian setelah seminar itu langsung diubah klasifikasi jenis kendaraan apa saja yang melintas itu, Kak. yang nyuruh Sesuai siapa? dengan Dospem Pak Arif, Pak. Astagfirullah. Nah itu kalau sorry ya, kalau saran dari kakak ya hindarilah dosen pembimbingnya Pak Arif. Kalau saran dari kakak ya. Tapi kalau menurutmu kamu siap dengan beliau dengan segala risiko ya silahkan. Terus nanti ya paling kalau pengen bener-bener pakai HMI yang dikonekkan dengan laptop ya harus paham tipe apa ya protokolnya ya, tipe protokol komunikasinya mau pakai serial atau Modbus atau apa Profinet ya perlu perlu dicari tahu kira-kira yang cocoknya apa. Coba itu, ya, buka TA-nya Mas Danang. Itu juga bisa ada kayak ya HMI-nya juga sih sebenarnya itu. Cuma Siapa, kan siapa? HMI-nya itu diletakkan di apa namanya di ruang pusat kendali. Jadi waktu itu kayak kecepatan sarananya bisa muncul di HMI-nya. Jadi coba nanti tanya-tanya Mas Danang juga. Nah, manfaatkan alumni itu, tanya-tanya. Bila perlu minta apa? PDF tugas akhirnya. Kalau kalau pengen ke perpus dulu ya cari dulu di perpus. Setelah itu baru minta, gak apa-apa tuh. Enggak, untuk di perpus sendiri TA yang angkatan 4 itu aja belum banyak yang belum di itu, Pak. Belum dipublish, Pak. Di prodi tapi udah lengkap ya. Kalau di prodi saya belum ngecek, Pak. Soalnya kemarin siapa ya ada yang bilang kelasmu itu habis dari prodi atau perpus baca-baca katanya. Mungkin ya, mungkin kalau di prodi udah lengkap. Ya silakan alumni yang lain yang mau ngasih saran atau hal lainnya. Atau Vendo itu power. Nah itu loh ada kaitannya SCADA. Enggak, bagaimana, Kak? Iya. Itu lost power Lost power Iya yang sih, KRL tadi yang KRL. banyak faktor itu, banyak sekali faktornya. Kemungkinan, Kak, kemungkinan yang bisa diteliti apa, Kak? Kemungkinan yang pertama KRL berhenti di antara semboyan 8H1H2. Kemudian open ya. Banyak sih, ada yang konslet apa-apa gitu. Terus gangguan dari PLN-nya, apa gangguan apanya. Kalau apa ya? Kalau gangguan secara nyatanya ya tanya langsung orang lapangannya gangguannya apa gitu.
Kalau mau bertanya-tanya, ada banyak sekali faktornya. Atau mungkin bisa nih kalau paham trafo ya, konfigurasi trafo pada apa Gardu Traksi Bekasi Timur misal ini, misalnya apa delta gimana, ini nggak tahu ya konfigurasi sekarang delta atau apa. Kalau dibandingkan dengan konfigurasi yang satunya itu gimana, tapi itu kayaknya sulit ya kalau bagi TEP, apalagi dengan saat ini masih beliau. Ya Kak, mungkin kayaknya kurang menonton bagi beliau. Kalau isi nggak, kalau kemungkinan gardu traksi tidak itu Pak, kemungkinan gardu traksi dayanya tidak mencukupi untuk menampung beberapa sarana yang melintas di daerah cakupan itu apa atau faktor yang memungkinkan atau enggak? Kan kita mungkin bisa desain ulang gardu traksinya. Kalau kemungkinan sih ada, karena itu di settingannya ada yang namanya IMAX, relay IMAX itu batas beban maksimal yang digunakan untuk kereta. Jadi pada lintas, maksudnya di gardu 1 sampai 2 ini maksimal kereta yang laju itu hanya berapa gitu. Jadi nggak boleh sampai melebihi batas maksimal. Kalau melebihi ya HSDP-nya trip, jadi nggak bisa. Tapi kasus sekarang sih kebanyakan gardunya itu jaraknya dekat-dekat, jadi ya menurut saya itu sudah di backup lah sama gardu-gardu. Jaraknya ada yang 1,5 kilo, ada yang 3 kilo, jadi ya sudah mencukupi lah untuk kereta yang banyak gitu. Kalau kemungkinan sih ada, karena itu di HSCP-nya itu ada settingannya relay IMAX atau beban maksimal. Jadi kereta dibatasi yang melaju di situ. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Siap Kak, terima kasih Kak. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke orang yang lapangannya langsung Kak. Ya, tanya aja loss power-nya karena apa? Kan banyak faktor. Ya, besok kan pas kita ke Solo. Nah kalau bisa ngambil, Di list buat pertanyaan. nah ngambil topiknya itu kalau bisa yang kamu pahami, misal kamu nggak paham multiplexer atau tentang apa ya konversi data, ya jangan ambil topik tentang itu. Ya mungkin bisa ya di list masing-masing dari signaling, telkom atau power, cuman ya yang benar-benar paham apa, misalnya yang powernya terkait apa tadi topik tersebut ya gak apa-apa. Signaling yang pahamnya tentang sistem kontrol apa inovasi ART ya gak apa-apa. Telkom kalau pahamnya tentang apa ya bukan transmisi, tentang konfigurasi telepon nggak apa-apa, tapi kalau nggak paham tentang apa namanya itu, ya intinya ambil topik yang benar-benar kamu pahami, jangan sampai ambil topik yang benar-benar nggak kamu pahami gitu. Yo yang lain silakan. Siap Kak, terima kasih Kak. Halo Mas Rafli. Rafli nih barangkali mau ngomong. Ini Itu di mana? Di ruang batalion ya? Siap iya Kak, di ruang batalion. Laporan pendidikan. Laporan pendidikan. yo yang lain silakan. Amirah mungkin, Peggy, Syahrul tambahannya yang masih fresh-freshnya nih.
Arvindo gimana tuh? Mau dilanjutin atau udah cukup? Gimana teman-teman, udah cukup? Kalau memang dari yang lain sudah tidak ada tambahan, mungkin ya nanti pesan-pesan dari kakaknya tadi dicermati. Terus untuk bulan depan ya, berarti laporan pendidikan bulan November rencananya nanti tanggal 5 Desember terkait presentasi suatu materi disiapkan juga. Oke, tambahan dari kakak mungkin jangan lupa ya, tingkatkan ibadahnya, selalu berdoa. Siap, Kak. Terima kasih, Insya Kak. Allah dengan selalu berdoa, apa yang diharapkan bakal diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti setelah ini yang angkatan 5 jangan live dulu ya, karena mau nanya dikit terkait kemarin waktu sidang. Oke, silakan dilanjut. Izin Kak, saya bertanya. Yo, silakan. Untuk laporan bulan depan itu saya mengangkat satu materi dari beberapa matkul, tapi detail atau dari semua matkul kita ambil poin-poinnya itu, poin-poin pembelajarannya selama 1 bulan itu, Kak. Mungkin satu aja ya. Kayak mungkin bahas sinyal aja atau power aja. Ya, Pak. Oke. Nah, itu paling satu biar lebih fokus lah. Oh ya, satu lagi, sorry. Nomor VA-nya gimana ntar? Kira-kira hari apa? Izin Kak, saya tadi chat Bu Weni itu jawabannya gini, Kak. Ini minggu depan baru mau di-share, ditambah permakanan. Jadi itu mungkin nanti nomor VA-nya kemungkinan berubah, Kak. Terus di-share lagi semua taruna dapat VA dengan tambahan permakanan bulan ini gitu, Kak. Maksudnya. Oh, berarti kemungkinan berubah ya? Nggak tetap dengan updatean gitu? Kalau pengalaman yang kemarin sebenarnya enggak, Kak, tapi di-share ulang gitu aja. Tapi yang ini kok tidak bisa digunakan, terus minggu depan di-share lagi, mungkin berubah, mungkin enggak. Oke. Oke, mungkin dari kakak cukup, silakan dilanjut. Kalau dari Nuriza ada yang mau ditanyakan lagi, silakan sebelum ditutup. Sudah, Kak. Oke, terima kasih untuk acara diakhiri di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan yang banyak, dan terima kasih untuk kakak-kakak alumni angkatan 3, 4, dan 5. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.